Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nopelin Christian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk penginstalan Moodle menggunakan uh, aplikasi SAMPP. Jadi, teman-teman di sini harus punya aplikasi SAM, lalu uh, aplikasi Moodle. Nah, yang pertama kita harus install dulu SAM-nya. Kita klik SAM di sini. Lalu kita tunggu loading sebentar. Nah, di sini sudah welcome to SAM. Lalu di sini kita bisa klik OK. Lalu kita klik next, lalu klik next. Dan di sini karena sudah punya 2 folder, jadi kita tambahin 1. Lalu klik next, next, dan next. Nah, di sini kita bisa tunggu sebentar, menunggu proses penginstalannya. Di sini saya percepat supaya tidak terlalu lama nanti. Kita masih menunggu loading, lalu di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita uncheck list we want to start the control panel. Nah, kita biar dia tidak langsung memulai itu. Lalu kita klik finish. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memindahkan file Moodle ke dalam SAM yang barusan kita install atau folder SAM yang barusan kita install. Nah, kita akan pindahkan di htdocs. Kita cari dulu folder Moodle-nya. Ini saya sudah mengekstraknya, lalu kita pilih di sini server. Di dalam server ada namanya Moodle. Nah, ini dia Moodle, lalu kita klik, kita copy. Nah, kita copy ke local disk C di sini, lalu kita klik SAM yang tempat folder baru kita install tadi. Lalu kita pindahkan ke htdocs. Lalu silakan teman-teman pastekan di sini di dalam htdocs. Nah, ini prosesnya agak sedikit lama ya teman-teman, untuk proses pemindahan filenya ke dalam folder htdocs, karena dia banyak file yang harus kita pindahkan. Jadi karena terlalu lama mungkin saya percepat saja sini. Ya, jika loading seperti ini, teman-teman tunggu saja sampai benar-benar komplit 100%. Nah, jika sudah terpaste seperti ini, selanjutnya adalah teman-teman bisa buka aplikasi SAM control panel. Lalu teman-teman buka. Jika sudah terbuka, silakan klik start pada Apache dan MySQL. Nah, di sini kita bisa klik cancel atau allow akses saja, karena Microsoft Defender itu mendeteksi. Nah, lalu kita minimize di sini, lalu teman-teman bisa pergi ke arah Google Chrome. Nah, serah Google Chrome. Kita silakan masuk akun teman-teman. Lalu kita pergi ke localhost di sini. Klik ke localhost, lalu kita kasih slash Moodle, karena aplikasi yang kita pindahkan tadi adalah Moodle, jadi kita tulis di sini Moodle. Nah, jika teman-teman menggunakan nama teman-teman, jadi nama itu pencariannya itu akan berubah menjadi localhost nama yang teman-teman masukkan. Karena di sini saya masukkan Moodle, jadi pencariannya tuh menggunakan localhost.moodle. Nah, jika sudah seperti ini, artinya ini adalah proses penginstalan. Jadi kita sudah masuk ke
proses penginstalan. Nah, di sini sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa klik next di sini. Ya, tunggu sebentar, memang prosesnya agak sedikit lama ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa scroll dulu ke bawah, lalu klik next. Nah, setelah klik next, lalu teman-teman tunggu lagi. Nah, sini masih teman-teman harus klik next lagi. Klik next, lalu tunggu sebentar. Tunggu saja teman-teman, tidak akan terlalu lama pada bagian ini. Oke, sebentar. Jika muncul layar putih ini, teman-teman tidak perlu takut, ini hanya proses preloading. Nah, jadi jika ada pernyataan seperti di bawah ini, confirm, teman-teman bisa klik continue. Nah, setelah klik continue, tunggu sebentar loadingnya. Oke, pada bagian ini kita akan menghapus semua plugin status yang merah atau kuning menjadi oke seperti yang di bawah yang hijau-hijau itu. Nah, ini ada beberapa bagian yang harus kita perbaiki. Ini ada PHP extension GD. Jika teman-teman mau melihat caranya, teman-teman bisa klik pada link tersebut. Lalu kita lihat pada bagian Microsoft Windows di sini. Nah, teman-teman scroll ke bawah lalu lihat Microsoft Windows, lalu ada extension GD. Nah, jadi itu adalah yang harus kita lakukan pada control panel. Lalu di sini teman-teman pilih config pada bagian Apache, pilih config, lalu pergi ke PHP ini, php.ini. Sekali Apache config lalu php.ini. Nah, setelah itu kita bisa kontrol F di sini untuk mencari yang akan kita perbaiki. Nah, sini sebentar saya lihat lagi. Ada GD, PHP extension GD, lalu ada PHP intl, sodium, soap, lalu obj.enable. Di sini kita cari dulu untuk PHP GD-nya, kita find. Nah, lalu ini sudah ketemu extension GD. Silakan teman-teman hapus tanda titik koma di belakangnya. Nah, setelah hapus itu lalu cari lagi. Tadi kalau tidak salah, sebentar saya lihat, ada intl, ada sodium, ada soap, ada obj enable. Nah, itu yang harus teman-teman hapus titik komanya. Ini ada intl, hapus. Lalu kita bisa sebentar kita cari dulu. Bentar ya, kita cari dulu ya. Nah, kita lihat di sini dia kita refresh. Kalau sudah kita matikan sumnya, kita refresh pada bagian model di atas. Kita lihat, oke, untuk intl dan GD-nya sudah selesai. Yang tersisa adalah sodium, soap, lalu obj. Nah, untuk soapnya kita bisa lihat di sini. Kita cari pada bagian Microsoft Windows. Nah, teman-teman bisa baca di sini perintahnya ada di sini. Lalu ini adalah kita harus pergi ke subpip di php.ini. Kita pergi dulu ke php.ini, lalu kita cari swap. Ctrl F di sini.
Ctrl F. Oke, kita cari swap. Nah, sini sudah muncul swap. Untuk selanjutnya adalah kita hapus tanda titik koma pada extension swap. Lalu pada extension sodium juga kita hapus. Setelah kita hapus, kita bisa save. Nah, setelah kita save, kita bisa keluar. Lalu kita matikan dulu untuk SAM PP-nya, lalu kita start kembali. Nah, setelah aktif, kita bisa keluar, minimize. Kita hapus dulu ini. Nah, kita hapus saja. Nah, lalu selanjutnya adalah kita refresh lagi untuk kita melihat apakah swap dan sodiumnya itu berhasil. Oke, untuk swapnya berhasil, tapi sodiumnya masih belum ya, teman-teman. Sini kita cari untuk PHP setting OpCC enable. Di sini bisa kita lihat di pada bagian Microsoft Windows extension OpCC dan L tuh ada Zen extension. Nah, itu yang harus kita cari pada bagian php.ini. Oke, kita cari dulu. Kita config lalu php.ini. Setelah itu kita cari dulu OpCC. Nah, di sini sudah ketemu. Kita hapus saja titik komanya, lalu kita kembali, lalu kita save. Save di sini, teman-teman, save. Nah, setelah itu silakan matikan lagi kontrol panelnya, SAM-nya, lalu hidupkan kembali. Nah, setelah dihidupkan kita bisa restart atau refresh ya, teman-teman, refresh. Setelah refresh, nah yang sekarang PHP extension untuk informasinya itu sodium. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, teman-teman, untuk mengatasinya teman-teman bisa klik di sini terlebih dulu untuk melihat apa sih masalah yang terdapat pada PHP extension sodium. Nah, karena kita sudah menghapus titik komanya, sebenarnya kita harus menambahkan satu lagi file pada aplikasi SAM. Kita di sini buka pada local disk C, lalu pada SAM di sini kita cari cari folder PHP. Kita PHP, kita copy file yang namanya libsodium.dll. Nah, kita copy di sini, kita copy lalu kita pindahkan ke folder Apache, lalu di folder bin. Nah, setelah seperti ini, teman-teman pastikan saja di folder bin. Di folder bin pastikan sudah dipastikan seperti ini. Selanjutnya adalah kita coba untuk mematikan SAM control panel, lalu hidupkan kembali. Lalu silakan teman-teman merefreshnya. Setelah refresh, kita lihat apakah berhasil. Oke, dan di sini ternyata berhasil. Berhasil ya, teman-teman. Hasil. Oke. Selanjutnya adalah kita harus mengatasi yang namanya vars. Jadi vars ini adalah input maksimal inputnya itu harus 5000. Jadi kita harus masukin sesuai dengan perintah. Kita cari vars di sini. Sini kita ubah menjadi 5000. Oke, kita ubah.
Jika sudah, silahkan save. Lalu silahkan klik sebentar. Oke, setelah selesai semuanya, kita akan masuk pada menu installation. Di sini saya percepat saja. Nah, sini adalah tampilan jika installnya sedang berjalan. Ini seperti ini. Seperti ini. Nanti ini memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Sini kita percepat saja. Oke. Kita lihat di sini sepertinya sudah berhasil. Kita cek historinya. Sukses. Oke, setelah sukses kita bisa klik continue. Kita bisa klik continue di situ. Setelah itu kita tunggu saja dia loading. Dia akan loading sebentar seperti ini, kita harus tunggu. Oke, tunggu saja. Ini tidak akan terlalu lama pada bagian ini. Nah, setelah selesai semuanya, nanti teman-teman silakan pada bagian ini masukkan username. Pada bagian ini masukkan username. Di sini tampilannya seperti ini. Masukkan username, biarkan saja admin. Username biarkan admin. Lalu kita bisa masukkan password. Sini kita buat password. Silakan buat password menggunakan minimal harus ada 8, harus ada huruf besar 1, harus ada karakter 1 dan angka 1. Nah, pada bagian yang bertanda merah itu wajib teman-teman isi. Itu wajib teman-teman isi ya. Sini kita cari negara, kita pilih negara di sini, kita pilih Indonesia. Oke. Lalu kita pilih waktunya. Sebentar, saya cari waktunya. Saya pilih Asia Pontianak. Nah, lalu jika itu, nah ini ya, bagian ini harus teman-teman isi ya. Pada bagian yang bertanda merah itu wajib teman-teman isi, tidak boleh kosong. Teman-teman bisa isi dengan admin user juga. Lalu setelah itu kita klik update profil. Nah, setelah itu tunggu saja sebentar, masih loading, kita tunggu. Sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut untuk memasukkan nama e-learningnya. Sini kita pakai nama e-learning. Sini saya masuk e-learningnya. Lalu untuk short name atau singkatannya atau nama pendeknya kita bisa masukin seperti yang saya punya. Lalu untuk time zone kita bisa ganti lagi. Kita bisa ganti sebentar, saya cari terlebih dahulu. Sebentar, mana ini? Saya mencari Asia. Saya Jakarta aja, enggak apa-apa. Lalu kita klik lagi bawah. Nah, di sini pada bagian email kita isi juga untuk outgoingnya, email outgoing. Kita masukin email. Setelah itu
Setelah itu teman-teman save change. Setelah save change, nah di sini kita perlu mengisi email untuk yang bisa dihubungi oleh pihak modal. Nah setelah selesai, dia akan tampilannya akan seperti ini. Nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan course pada modal ini. Lalu kita klik di course pada bagian course, lalu manage course, lalu create new kategori di sini. Bagian kategori kita di sini bisa pilih top di sini, lalu kita bisa pilih kategorinya saya isi sebentar. Angkatan 4, saya isi angkatan 4 saja. Di sini saya buat huruf besar aja semuanya, angkatan 4. Oke. Nah untuk selanjutnya kategori ID nomor tuh biarkan saja kosong, lalu deskripsinya juga biarkan. Lalu kita create kategori. Setelah create kategori, selanjutnya kita create lagi new kategori. Kita buat lagi kategori baru. Nah ini adalah sub kategori atau di bawahnya angkatan 4. Jadi saya akan buat di sini dengan nama kelas A4. Oke, kita buat kelas A4 di sini. Setelah itu kita create lagi kategori. Nah sudah seperti ini, sudah pada bagian A4. Lalu teman-teman bisa lihat ini adalah pada bagian A4. Lalu kita create new course pada bagian A4. Nah ini teman-teman bisa isi full course-nya. Saya isi di sini desain dan pengembangan learning. Seperti itu saja, atau terserah teman-teman mau isi seperti apa, menyesuaikan dengan mata pelajarannya. Lalu kita bisa klik short name-nya, nama untuk singkatannya, atau nama pendeknya seperti itu. Ntar saya isi e-learning saja, e-learning. Oke. Nah di sini kita bisa enable dulu pada bagian itu. Nah, untuk memulai start date itu kita bisa gunakan tanggal sebelum hari ini untuk agar materi ini bisa dibaca terlebih dahulu. Lalu pada bagian course date itu kita matikan saja agar dia bisa diakses secara terus menerus seperti itu. Lalu kita buat deskripsinya di sini. Sebentar, saya buat terlebih dahulu desain dan pengembangan e-learning kelas A4. Nah, kita buat deskripsinya seperti itu saja. Lalu tambahkan foto aja di sini. Saya mau tambahkan foto. Sebentar, saya cari terlebih dahulu fotonya. Saya cari dulu fotonya. Gambar sembarangan saja, tidak apa-apa. Ini adalah contoh aja teman-teman. Nah setelah seperti ini, setelah foto yang terupload, boleh dulu ke bawah, lalu kita bisa save di sini, save and return. Setelah di save kita tunggu. Nah kalau sudah seperti ini, sudah masuk ya teman-teman. Untuk mata pelajarannya sudah kita buat. Nah selanjutnya kita klik pada menu site home. Nah kita lihat di sini sudah masuk, fotonya juga sudah masuk. Nah langkah selanjutnya adalah kita klik dulu pada desain dan pengembangan e-learning. Nah setelah itu sini kita klik next saja, next.
kita bisa lihat di sini ada topik 1, topik 2, topik 3 dan topik 4. Nah, yang harus kita lakukan adalah sebentar, klik pada bagian gear di sini, lalu kita klik turn setting on. Tujuannya adalah agar kita bisa mengedit mata pelajarannya di sini. Di sini kita bisa klik edit terlebih dahulu. Edit, lalu kita klik edit topik. Edit topik. Sebentar, kalian edit topik sini, kita checklist pada bagian custom, lalu kita kasih nama untuk topik pertama itu apa. Lalu ntar saya cari namanya dulu. Saya kasih sini adalah pertemuan 1. Terus save aja. Kita save. Ini sudah masuk pertemuan 1. Lalu kita tambahkan mata pelajarannya pada bagian add an activity. Lalu kita gulir ke bawah, kita lihat pada bagian file, kita klik. Lalu kita pada bagian ini kita kasih nama file pada pertemuan pertama. Kita kasih namanya terlebih dahulu, design learning. Kasih namanya sebentar ya teman-teman. Design e-learning kelas 4. Oke. Setelah itu kita pilih file yang akan kita masukkan ke sini, ke dalam materi desain e-learning. Kita pilih choose file, lalu kita pilih filenya mana yang akan kita tambahkan ke dalam topik 1 itu. Cari dulu, kita cari, saya masukin ini, lalu teman-teman klik upload di file. Nah, setelah filenya seperti ini artinya sudah terupload. Lalu teman-teman bisa klik save and return to course. Oke, setelah seperti ini artinya sudah masuk ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita pergi ke bagian send home. Nah, lalu kita bisa klik lagi di send. Setelah itu kita set administration lagi, lalu klik pada bagian add pada bagian cohort. Di bagian cohort kita ke sini upload cohort. Nah, setelah ini kita kita pilih dulu aplikasi yang akan kita tambahkan atau cohort yang sudah kita buat pada bagian Excel. Karena saya sudah membuat filenya, jadi kita tinggal tambahkan saja. Nah, lalu kita upload. Nah, untuk CSV delimiternya kita ganti di sini. Saya ganti menggunakan titik koma. Ya, jika tidak berfungsi titik koma, silakan gunakan koma. Lalu klik preview juga sudah seperti ini, muncul nama, ID number, description seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik upload. Nah, jadi di sini sudah terupload. Kita klik aja continue.
Nah, setelah itu kita akan menambahkan sebentar. Menambahkan user. Di sini kita tambahkan user. Kita buat user baru atau add new user. Kita klik pada bagian itu. Lalu pada bagian ini kita tambahkan user. Misalnya di sini saya tambahkan namanya Miki. Miki Novlin. Oke, saya tambahkan Novlin. Kita di sini buat password. Password yang harus teman-teman ingat nanti jika login menggunakan akun user baru ini. Bentar, saya buat terlebih dahulu. Dari sini Novlin 05 bintang. Oke, sepertinya seperti ini saja. Seperti itu saja. Selanjutnya adalah kita isi pada bagian yang bertanda merah. Kita klik di sini Novlin. Lalu untuk nama belakangnya ini si Christian. Nah, di sini teman-teman wajib juga mengisi email. Isi dulu email. Setelah itu bisa teman-teman langsung create user. Setelah di create user, kita akan tunggu loading sebentar. Oke, sepertinya untuk user kedua sudah masuk. Di sini saya masukin ada 2 namanya, saya sendiri. Lalu kita tambahkan satu lagi user. Kita klik add new user. Lalu di sini kita kita pakai username-nya namanya Miki saja. Lanjut ke bawah terlebih dahulu, lalu kita klik password. Kita buat password seperti pertama tadi. Kita pada bagian awal kita masuk ke Moodle ini, lalu kita buat password di sini. Passwordnya terserah teman-teman, yang penting harus ada huruf besarnya, harus ada simbolnya, lalu jumlahnya pun harus sama dengan 8. Oke, sebentar, pakai bintang aja nggak apa-apa sini. Lalu kita first name, kita buat nama dulu. Di sini saya buat nama dulu. Ini bagian merah ini wajib teman-teman isi ya teman-teman. Lalu email juga teman-teman wajib isi karena dia ada tanda merah. Isi dulu sebentar. Oke. Kita pilih negara, select a country, itu kita bisa pilih negara di sini. Kita pilih Indonesia. Lalu untuk time zone-nya biarkan saja. Deskripsinya sini saya mau masukin deskripsi saja. Jika teman-teman tidak mau, tidak apa-apa. Lalu create user.
Oh ya, di sini tidak boleh menggunakan huruf besar ya teman-teman. Lupa saya, ganti huruf kecil semua untuk username-nya. Nah, sudah ada 3 user di sini. Lalu bentar, tambahkan lagi user di sini. Saya tambahkan lagi user. Ini adalah user keempat berarti ya. Kita akan tambahkan user guru. Jadi saya menambahkan 2 siswa dan 1 guru, 1 admin. Kita buat lagi passwordnya. Di sini memang agak lama ya teman-teman jika teman-teman membuat satu-satu. Jika teman-teman membuat satu-satu seperti ini memang agak sedikit lama. Untuk namanya silakan teman-teman isi untuk nama awalnya ini. Email juga teman-teman harus isi juga ya. Isi dulu email. Oke, setelah itu kita pilih lagi negara. Di sini pilih negara lagi. Lalu pilih Indonesia. Nah, setelah itu untuk time zone-nya biarkan saja karena sudah Asia Pontianak, sudah otomatis. Deskripsinya kita buat aja nggak apa-apa. Guru di sini. Lalu bisa create user. Nah, ini create user aja. Udah 4. Lalu sudah 4 ya teman-teman. Untuk gurunya udah masuk. Klik pada site home di sini. Oke, pada bagian head administration kita pilih course. Nah, kita lihat di sini kan belum ada course-nya. Lalu kita bisa klik tanda 3 orang itu. Nah, kita bisa tambahkan user ini yang udah kita tambahkan usernya ke kelas. User ke kelas. Tambahkan, setelah kita tambahkan kita pergi ke set home sini. Oh enggak, kita sebentar, kita ke oh iya, saya lupa nambahkan satu lagi gurunya. Nih, teman-teman lihat sudah 2 di sini, artinya sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita tes menggunakan akun yang sudah kita masukin tadi. Kita akan masuk menggunakan akun siswa yang sudah kita buat tadi. Ini ada usernya Miki tadi, lalu kita masukin passwordnya. Jika sudah, silakan klik login. Jika bisa, nah kita bisa masuk, dan seperti ini teman-teman tampilannya sudah bisa. Jadi siswanya sudah bisa mengakses e-learningnya gitu.
Ini sudah masuk ke akunnya siswa. Lalu kita log lagi di sini. Lalu login lagi dengan akun admin. Login dulu. Jadi untuk siswanya sudah bisa masuk ya teman-teman. Jika teman-teman mau masukkan siswanya, usernya harus ditambahkan. Klik pada set home. Di sini kita pilih participation, lalu kita tambahkan di sini enrollnya, kita kasih enroll. Ini gurunya saya lupa masukin tadi, kita masukin lagi di sini, masukin ke kelas. Dia itu berstatus sebagai guru. Nah, kita pilih guru di sini, lalu kita enroll. Silakan enroll. Jadi gurunya sudah masuk, siswanya juga sudah masuk pada kelas e-learningnya seperti ini. Sudah. Kita kembali ke set home lagi, lalu set administration. Lalu saya mau nambahkan gurunya ke kelas cohortnya. Nah, saya nambahkan guru lagi. Sini saya tambahkan. Ini saya lupa ya teman-teman, harusnya kita tambahkan di depan tadi. Tapi tidak apa-apa. Nah, jika sudah seperti ini sudah selesai, tinggal kita mengganti temanya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengganti temanya di sini. Nah, untuk mengupload temanya, teman-teman harus download dulu dari situs moodle.org. Lalu setelah download, kita install pluginnya. Ada menu plugin, kita choose file dulu. Lalu kita pilih tema yang sudah kita download. Saya menggunakan tema Move di sini. Kita upload di file jika sudah. Nah, jika seperti ini, ini sudah masuk ke sini ya teman-teman. Silakan teman-teman install plugin. Silakan teman-teman install seperti ini. Silakan teman-teman tunggu sebentar. Di sini klik continue. Nah, untuk kalau sudah seperti ini mengulang seperti yang awalnya teman-teman install tadi. Kita klik continue saja. Lalu selanjutnya adalah teman-teman klik upgrade modul database. Setelah upgrade, continue di sini. Jika sudah berhasil, akan tampil seperti ini. Nah, pada menu logo kita bisa tambahkan logo, terserah teman-teman mau tambahkan logo atau tidak. Di sini saya menambahkan logo aja. Saya pakai muka saya sebagai logo di sini. Nah, tambah logo. Lalu ke bawah, backgroundnya saya tambahkan background yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu untuk pengaturannya teman-teman bisa sesuaikan dengan kemauan teman-teman. Di sini banyak sekali ya teman-teman. Dan kita langsung saja ke bawah sepertinya. Lalu kita klik save.
Nah, jika sudah seperti ini, tinggal selanjutnya adalah kita mengganti temanya. Jadi tadi kita hanya menguploadnya saja, setelah itu kita mengganti temanya. Nah, untuk menggantinya kita klik pada menu Appearance pada Site Administration. Lalu teman-teman bisa time selector di sini seperti yang teman-teman lihat, tema move-nya sudah masuk. Setelah itu kita ini masih menggunakan tema boost, jadi kita change themes. Untuk kita ganti temanya, klik aja pada bagian change theme. Lalu kita pada bagian move kita use themes, atau kita gunakan tema itu. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, di sini sepertinya sudah berhasil ya teman-teman. Jadi ini adalah tampilan jika teman-teman sudah mengganti temanya. Oke, seperti ini. Ini adalah tampilannya. Baik teman-teman, sepertinya sampai di sini untuk video tutorial pembuatan e-learningnya. Kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa.